mengharapkan partisipasinya dari para masjid untuk mengikuti kegiatan tersebut, di mana itu menjadi forum untuk kita dapat dari kami terutama dalam menghadapi aktivitas para masjid yang orang itu untuk kader-kader kita. Karena itu kita merupakan forum ini dapat saling bersinergi di forum ini kita demikian berikutnya apabila bisa apa Assalamualaikum Yang terhormat Ustaz Farid, yang terhormat Ketua Presidium FMNG, jemaah sekalian dari FMNG dan juga jemaah Darul Islah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Islah untuk menghadiri kajian rutin kami yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi dan juga Minggu. Ustaz Farid, alhamdulillah pagi hari ini kita dihadiri oleh teman-teman dari FMNB. Insya Allah kajian ini bisa dapat memberikan pengetahuan agama yang lebih baik lagi buat kita semua, buat teman-teman dari FMNB dan juga dari jamaah Darul Islah. Insya Allah semua karunia Allah, dirahmati Allah, dari Allah, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz Farid pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah FMNB yang telah hadir di Masjid Darul Islah untuk menghadiri kegiatan pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Said, dan ini dengan rekaman makan pagi bersama. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadratil mukarramin, para asatidz, para ulama, guru-guru kami, wabil khusus hadir guru kita Ustaz Dr. Ustaz Dr. Tasil Amali, guru kami, dan juga seluruh jamaah dari FMNB BSI, mulai dari ketuanya sampai seluruh yang hadirnya, pengurus Masjid Darul Islah, dan para jamaah semua yang dari Malaysia dan di jiran juga, dan sahlan, ya, seluruh itu jamaah sekalian, sholat subuh berjamaah serta jamaah salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus juga guru besar kami, saya cari cuma ilmunya belum diturunin ke saya, nggak tahu kapan ilmunya. Ini yang kita harapkan itu beliau mengisi, terus kita dikasih ijazah semua. Insya Allah pagi hari ini supaya nggak banyak buang waktu, ya saya mau ngaji kitab Imam Nawawi. Ya biasanya kita ngaji kitab Syekh Nawawi, cuma sekarang kita ngaji kitabnya Imam Nawawi, seorang ulama dari Damaskus Suriah, Dimashq, Muhyiddin bin
Ibn Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tersilo aja di sini, Pak. Tersilo mana? Ada ayahanda kami, orang tua kami, Bapak Tursilo, karena ini sebetulnya generasi sahabat ayah saya semua ya. Pak Anda juga sama, sepupu semua ya, kira-kira. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali semuanya. Ada juga patwal saya, pengawal saya Pak Haji Cecep, ya, patwal saya. Tapi saya kagak tahu kalau Ustadz itu kalau dipatwalin antara hebat ya, atau dia lagi SP, anak SP. Ada Ustadz ngaji bawa istri, pertama emang bagus bawa istri dia hebat, di sini diajak ngaji. Atau bisa jadi yang kedua dia lagi dalam sedang pengawasan. Ya, kita ngaji hari ini biar ngambil keberkahan daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini masyhur di kalangan-kalangan para penuntut ilmu. Meskipun kitab yang saya bawa ini kitab yang mungkin kurang masyhur dibandingkan daripada kitab-kitab beliau yang lain, yaitu kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Mungkin lebih masyhur kitab beliau dengan Riyadhus Shalihinnya, ya, dikaji di mana-mana Riyadhus Shalihin. Tapi mungkin kitab terusan lanjutan fikih ini jarang dikaji di mana-mana. Ya. Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi jauh masanya. Kalau Imam Nawawi itu ad-Dimashqi Suriah, wafat 676 Hijriah. Sedangkan ulama kita satu lagi tadi disuruh oleh guru kita saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Ya, meskipun beliau besar, khusus dan lama di Mekah. Beliau itu wafat Syekh Nawawi tahun 1314 atau sampai 1318 Hijriah. Sedangkan Imam Nawawi 676 Hijriah. Jadi hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi dua-duanya ulama yang hebat ya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitabnya sampai sekarang masih bisa kita jumpai ya. Ini yang saya bawa syarahnya dari Al-Khatib Asy-Syibili, Mubinil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj. Karena begitu ikhlasnya ulama-ulama kita zaman dulu. Ulama-ulama kita, pendakwah-pendakwah kita zaman dulu ikhlasnya luar biasa. Ada seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Ruslan. Itu terkenal Ibnu Ruslan. Punya kitab namanya Safwatul Zubad, Matan Zubad, 1082 bait. Nah, itu kalau yang mondok itu atau yang ngaji fikih mazhab Imam Syafi'i itu pasti masyhur kitab Matan Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang tak punya ilmu beramal, amalnya ditolak, tak diterima. Kullu man bi ilmihi lam ya'malan. Siapa orang yang punya ilmu tidak beramal, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Diazab sebelum penyembah berhala di akhirat. Itu Matan Zubad. Ditulis di atas perahu. Bikinan perahu ditulis di atas. Ya. Beliau mukhtasar dari kitab seorang waliullah Syekh Hibatullah bin Abdurrahim Al-Barizi. Punya nazom itu ribuan bait dalam fikih Imam Syafi'i. Ini kebanyakan. Sedikitkan saja. Di sedikitnya itu 1082 bait jadinya Matan Zubad. Begitu selesai itu kitab diikat. Atasnya dikasih batu, bawahnya dikasih batu, diikat. Selesai diikat, kitab dibuang ke laut. Orang-orang yang melihat sudah tahunan ngarang kitab sudah jadi dibuang ke laut. Orang-orang pada nanya, bilang biasa kenapa dibuang kitabnya? Kalau memang aku ikhlas maka kitab ini akan kembali. Luar biasa, masya Allah. Ya. Coba Ustaz zaman sekarang siapa yang berani begitu? Habis selesai, amplopnya lewat kali Cisadane depan. Ingkana laka fa'adharta. Kalau emang ini ikhlas untukmu ya Allah fa'adharta, tampakin lagi.
Pak Ustaz mana sebagainya berarti. Selesai. Ampun, kalau sejarah Ingka adalah kafaat harta, tungguin sampai besok juga kagak bakalan. Itulah ikhlasnya ulama-ulama kita zaman dahulu, sehingga sampai sekarang pun kitabnya masih dibaca. Ya, sudah hampir sekitar 600 tahun lebih masih dibaca. Sedangkan ulama kita pun kitabnya juga masih dibaca, kitab Safinatun Najah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau pernah ke Indonesia, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau pernah ke Jakarta. Beliau sezaman dengan Mufti Betawi. Orang Betawi dulu tahu muftinya, ya, Sayyid Uthman bin Agil bin Yahya. Kuburannya di Masjid Jami Al-Abidin, Pondok Kopi. Nah, itu dari Cawang ada lampu merah, belok ke kanan. Sebelah kiri ada Masjid Jami Al-Abidin. Makam Mufti Betawi satu zaman. Satu cerita, Syekh Nawawi dari Mekah itu main ke Jakarta ke Pekojan. Ada Mufti Sayyid Uthman tadi, bin Abi bin Yahya, lagi nyari kiblat. Syekh Nawawi datang. Ini diceritakan oleh banyak guru-guru kami. Ketika Syekh Nawawi datang, kemudian diusap mihrabnya. Nyari kiblat, kalau sejauh diusap kiblatnya langsung kelihatan. Nyari kalau sejauh kelihatan. Namanya karomah. Kalau orang soleh, kalau orang yang dekat dengan Allah diberikan satu pertolongan namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau Rasul namanya mukjizat. Kalau calon Rasul namanya irfas. Irfas, mukjizat, ya, ada juga karomah, ya. Karomah. Waliullah, kekasih Allah. Jauh kita dari sana, ya. Jadi waliullah. Kudu alim, kata Imam Abu Hanifah, wali itu kudu alim. Laulal alimu al-amilu bi'ilmihi waliyun maka nalillahi waliyat maka nalillahi waliyun. Sekiranya bukan orang alim yang mengamalkan ilmunya itu wali, maka di dunia gak ada wali. Lu hafal Quran, lu hafal hadis, bisa segala itu wali. Tapi ada satu cara biar cepat jadi wali. Itu sabar sama omelan bini. Kata Imam Ghazali. Di antara ciri-ciri mau diangkat jadi wali adalah orang itu dikasih ujian daripada istrinya yang cerewet. Jadi kalau nanti pulang istrinya cerewet, maka dalam hati apa Allah pengen ngangkat saya jadi wali. Kira-kira begitu. Wali anak-anaknya. Wali apa tuh? Wali anak-anaknya. Wali murid, ya. Wali murid. Cara cepat jadi wali. Berbahagia lah bapak yang punya istri cerewet. Galak Wali. Tapi sisain 4.000 udah selesai buat beli paramek. Berhasil itu kasih Ustaz. Berhasil. Kasih maju-maju. Jadi contoh dulu ya. Jadi contoh, saya kan ikut senior saya. Kalau senior saya belum, ya saya belum. Udah ngaji siang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ada manafa'ani wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kita sudah sampai pada bab pengurusan jenazah, ya, di Darul Islah. Cuma karena pengurusan jenazah terlalu panjang, terlalu banyak, jadi saya ulang di bab muqaddimah lagi saja, di bab dari awal lagi saja, karena ini babnya yang sedikit, insya Allah bisa bermanfaat. Bab ini adalah bab tentang toharoh. Sebab biasanya kitab-kitab fikih dimulai dengan bab toharoh. Hampir seluruh bab fikih itu dimulai dengan bab toharoh, artinya bersuci. Ini sepele. Meskipun sepele, tapi ini menjadi penentu apakah amalan-amalan berikutnya itu bagus atau enggak. Dilihat mulanya dari bab toharoh. Bab toharohnya lulus, insya Allah ibadah kesananya mengikuti. Tapi kalau bab toharohnya enggak lulus, dipastikan ibadah kesananya enggak lulus. Ya, sebab orang sholat butuh wudu, butuh mandi janabah, butuh cebok, butuh air. Maka dalam fikih selalu dimulai dengan kitabut toharoh.
artinya bersih. Kalau dalam ilmu akidah dan akhlak dimulai dengan kitab bersih juga sama, disebut dengan babul ikhlas. Maka kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab hadis yang lain akhlak dan kitab-kitab akidah biasanya dimulai dengan bab ikhlas. Jadi dua-duanya sama bersih. Kalau toharoh itu bersih daripada fisik, kalau ikhlas bersih daripada hati. Ya, sebab betapa banyak orang yang ingin hijrah mendekat kepada Allah, tapi karena toharohnya nggak lulus, dia bukan makin dekat sama Allah, tapi justru dia makin jauh. Ya. Selesai sholat, sendal hilang marah-marah. Ada nggak orang jamaah begitu? Sendal hilang, sendal ustaz dari marah-marah. Wah, ngambil sendal ustaz gitu. Itu berarti bab ikhlasnya kurang sempurna. Begitu juga orang yang mau sholat, ya lupa wudhu. Barangkali ada sebagian kecil di sini nggak kenal. Pantas mau susun 50 tahun kok sholat kayaknya nggak nikmat sampai sekarang. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin sholat benar, fa'asbiqil wudhu, benerin wudhunya. Ya, sebab biasanya orang yang pengen sholatnya buru-buru, wudhunya pasti akan buru-buru. Maka yang kitab fikih biasanya dimulai dengan bab air dan bab toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil khala'i wa fil istinja'i. Bab tentang adab masuk khala, kamar mandi. Dalam bahasa Arab, kamar mandi itu disebut dengan khala. Khala kanif. Kanif khala kalau di Masjidil Haram daurul miyah, perputaran air, sama aja lah semua. Kalau orang Indonesia bilang toilet, orang Jawa Barat bilang jamban, orang keren bilang WC. WC apa WC? Water air, close tutup. Mohon maaf ini saya tuval saya terlalu tinggi jadi begini. WC water closet. Ahlan di depan masih kosong nih ahlan. Cuma sedikit ini ya. Anak yatim Pak Suradi maju sedikit, maju satu sak. Ada lagi kamu maju satu sak. Maju satu sak ya, maju lagi. Minta soleh hafiz dai internasional ya Allah. Dari rambut kita speaker dai internasional insyaallah. Saya lanjut ya. Khola itu artinya juga tempat sepi. Kholi, bahasa Arab bilang kholi, sepi, nggak pakai apa-apa. Sebab biasanya orang kalau buang air di tempat sepi apa tempat ramai? Tempat sepi, langsung buang air tempat ramai. Ada, kan disebut dengan khola, tempat sepi. Pendapat yang lain katakan khola ini nama setan. Nama setan itu ada namanya khola. Makanya namain anak hadirin hati-hati. Jangan mentang-mentang bahasa Arab nanti main nama-namain aja. Muhammad apa? Muhammad Khola, Pak Ustaz nama anak saya. Muhammad Khola. Berarti artinya apa nama? Nama setan. Barangkali namain anak. Ada orang namanya Muhammad Sakor. Keren gak tuh? Kedengeran keren ya? Muhammad Sakor. Ini kagak tahu Sakor apaan? Neraka. Saya dari Quran Pak Ustaz yang mengambilnya. Sakor itu masalah kafi Sakor kalau nama kemudian ini. Khola itu tadi nama dari apa? Saya jadi sebagus-bagus kamar mandi pasti di situ tempat setan. Apalagi kalau zaman sekarang itu ya, dry toilet. Ya. Paham kan ini? Dry toilet. Toilet kering. Kagak ada airnya hadirin. Kalau kita ke Huayan Mall bagus. Toto, kerannya toto. Enggak ada begini. Kita buang air di situ, pakai sensor. Pas kita buang air, kok ini air kagak keluar segini, kagak ada. Wah, bagaimana ceboknya ini? Gini lagi kagak ada. Ah, udahlah najis, pulang aja, najis. Pas begitu kita tutup, kita mau pergi, keluar airnya. Bikin emosi.
dry toilet itu zaman sekarang. Pakai tisu, kalau enggak cebok pakai tisu. Cuman salah satu daripada syarat cebok pakai tisu, tisunya nggak boleh tisu basah. Sebab salah satu daripada 8 syarat cebok pakai batu. Jadi tisu itu sama dengan batu, ya. Wa makna hajari, dan semakna dengan hajar, kullu jamidin, tiap yang keras. Tisu keras. Qahirin, suci, tisu suci. Qaliin, menyerap, mengangkat. Ghairi muhtaramin, tidak dimuliakan. Ya, tisu enggak dimuliain. Maka boleh buat cebok. Tapi salah satu syaratnya adalah batunya tidak basah. Nah, kalau ini berarti tisunya tidak basah. Pakai tisu kering dulu. Habis itu baru pakai tisu basah, enggak apa-apa. Ya, itu cara cebok pakai tisu. Kita kembali tadi ya. Kalau bahasa Arab namanya khola. Ya. Di antara adabnya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan yuqaddimu, hendaknya mendahului siapa dakhilul khola'i, orang yang masuk kamar mandi, yasarahu, akan kaki kirinya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Wal khariju, dan keluar kamar mandi itu yaminahu, pakai kaki kanan. Yang baik-baik pakai kanan. Pakai sendal kaki kanan. Masuk masjid kanan, pakai baju kaki kanan, mau makan pakai tangan kanan, akad nikah tangan kanan, akad nikah lagi kanan apa kiri? Bagus apa enggak? Kalau bagus sih pakai tangan kanan. Jadi kalau ibu-ibu jawab kagak bagus, masuk pakai tangan kiri. Ya. Jadi yang pertama, yang baik-baik pakai kanan. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kata Imam Nawawi, An-naman bada'a birijlihil yumna, an-naman, bahwasanya man, siapa orang, bada'a yang memulai, siapa man, birijlihil yumna, dengan kakinya yang kanan, qabla yasarihi, sebelum kaki kirinya, idza dakhala, apabila masuk siapa man al-khala, akan kamar mandi, ubtuli ya bil fakri, bisa diberi cobaan kefakiran. Siapa yang masuk kamar mandi pakai kaki kanan bisa menyebabkan fakir. Saya kalau dagang apa aja kagak laku. Saya dagang buah kagak laku, saya ganti sembako kagak laku. Saya ganti apalagi jual apa aja kagak laku. Bapak kalau masuk kamar mandi kaki mana itu dia, kalau saya kagak bikin, saya masuk aja udah. Nah, itu yang bikin jadi ya, kefakiran. Ya, maka ya, baca doa. Masuk rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Tadi keluar rumah baca doa nggak tadi? Baca dong. Baca doa. Bismillahi tawakkaltu. La haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah apa masuk rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Kan mau tidur. Ini hadirin bisa keluar nggak bisa masuk. Belum pada boleh pulang ini kan. Belum bisa doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya, berarti setan bisa masuk ke dalam. Itu kefakiran. Ada sebuah kitab dulu, kalau sering ngaji di pesantren itu ada kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim itu isinya di dalam itu banyak ada sebab-sebab kefakiran. Penyebab kefakiran. Ada yang dari hadis Nabi, ada yang dari kebiasaan orang. Ada salah satunya itu adalah terlalu pagi pergi ke mall, kata kitab Ta'lim. Terlalu pagi pergi ke pasar, terlalu pagi pergi ke mall, dan terlalu sore pulang dari mall. Kalau kagak percaya cobain. Besok ajak istri, ntar jam 9 udah standby di Ayon. Ya. Jam 8 malam baru pulang. Kira-kira jadi fakir gak gitu? Fakir ini pasti. Kata Cesar Guji ya bangkrut dia. Itu ada cara ngaji biar hafalannya kuat ada. Apa makanan biar hafalannya kuat? Makan menyan Arab, buah kandan. Menyan Arab. Kata Cesar Guji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kok sebisanya? Kemarin saya udah beli sekilo, saya gadoin tiap hari kagak hafal-hafal saya. Lah Bapak udah ngapalin belum? Belum Pak Ustadz. Ya kagak bakal apa.
Ini buah ini nguatin apalan, bukan bikin bapak jadi apa. Itu iya juga ya. Ada orang nanya, Pak Ustadz doa apa? Biar saya takut apalan saya hilang, Pak Ustadz. Ada doanya nggak? Saya takut apalan saya hilang. Sebentar, sebelum saya jawab, saya tanya ulang. Emang bapak punya apalan, Pak? Oh iya, saya lupa, Pak Ustadz. Saya kan nggak punya apalan ya. Tenang aja, Pak. Bapak nggak usah takut hilang apalan. Bapak kagak punya. Yang boleh takut hilang apalan yang punya apalan. Imam kita boleh takut hilang apalan. Yang bapak nggak punya apalan takut hilang. Makan buah apa tadi? Menyan Arab. Tapi saya nggak tahu kalau udah usia segini masih ampuh atau kagak. Masih ampuh atau kagak. Jadi yang pertama tadi adalah masuk kamar mandi kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Wala yahmilu dzikrullah, jangan bawa tulisan nama Allah. Tulisan Allah. Bapak-bapak jarang, biasa ibu-ibu punya kalung. Kalungnya ini lafaz Allah, ya. Nah, itu kudu dibuka itu. Ya, saya ke toiletnya di rest area Pak Ustadz. Ya nggak perlu ditaruh di luar. Kalau emasnya masukin aja ke tasnya, masukin ke dompetnya. Sebab Rasul SAW punya cincin. Ya, Anda mengatakan 2 cincin ini. Satu cincinnya itu berupa stempel Muhammadun satrun, Rasulun satrun, Allah satrun. Jadi ada 3 baris. Bulat begitu, Muhammadun, Rasul. Ada yang bilang cincinnya kebalik, Allah, Rasul, Muhammad. Sebab kalau di stempel jadi kebalik kan. Kalau itu stempel kan terbalik tuh ya. Akhirnya terbalik. Dan ketika beliau mau masuk kamar mandi, cincinnya dibuka, dilepas. Riwayat satu lagi, Sayyid Muhammad dalam kitabnya Tarikhul Khawadis, beliau juga punya cincin di jari kiri manis dan kelingking. Itu batu dari Yaman dengan tali dari perak. Maka beberapa guru-guru kita mengatakan baik menggunakan cincin. Guru kita cincinnya gede tuh, lihat. Oh, lihat. Guru kita cincinnya gede. Cuma saya karena belum sendiri, belum ada yang ngasih. Cincinnya gede, batunya dulu 10 tahun yang lalu zaman batu, masih ingat gak tuh? Zaman batu ya Allah, sampai malam ya Allah itu batu. Saya pernah lagi sholat, itu di sebelah saya bunyi disrek. Saya kira ada kecoa apa-apaan. Pas saya lihat lagi ngasah batu lagi sholat. Wah, alhamdulillah. Ngapain Pak lagi sholat ngasah batu? Ini Pak Ustadz, batu kalau diasah lagi sholat khasiatnya bisa lebih ampuh. Khasiat apa? Zaman namanya juga zaman batu jahiliyah. Hasil itu cincinnya ada isinya itu, ada isinya, bukan cincin sembarang. Batu isinya Kaca. Bukan batu kaca. Jangan bawa apa tadi? Tulisan Allah. Nah, tulisan Nabi juga jangan dibawa. Tapi Ustaz, saya punya cincin. Saya kalau kawin, orang zaman sekarang kan bukan perempuan doang yang pakai cincin. Zaman dulu kan yang dapat mahar cuma perempuan. Orang zaman sekarang lakinya pakai cincin juga. Kopel. Ini aki-aki pada ngerti pada ngerti. Kapel. Ya, kan saya udah bilang tombol saya terlalu tinggi. Kapel. Bininya tulisannya nama lakinya. Cincin lakinya nama bininya. Maksud saya punya cincin, tulisannya apa? Muhammad. Laki saya namanya Muhammad, gitu ya. Boleh kagak saya bawa? Boleh. Karena yang dimaksud adalah Muhammad lakinya, suaminya, bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu ya. Wala yadkhulul mahalla hafiyan. Ini ditambahkan oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam syaratnya. Jangan masuk tanpa ada penutup kepala. Tapi ini tambahan. Boleh dipakai, boleh kagak. Jangan masuk kamar mandi tanpa ada penutup kepala. Ya. Wala maksufar hafiyan itu maksufar rosi penutup kepala. Hafiyan nyeker. Jangan nyeker dan jangan tanpa penutup kepala. Jadi atas bawah ditutup. Maka mungkin orang tua kita zaman dulu itu kan kamar mandinya di luar ya. Di luar.
Itu biasanya kalau mau ke kamar mandi ada aja tuh sarung yang ditaruh di atasnya. Ditaruh di atas ya. Ya. Sebab apa? Ya tiba ikut Nabi alasannya. Emang apa kalau di atasnya pakai ada tutupannya emang lebih apa keluarnya lebih enak gitu, lebih gampang? Enggak. Karena lil ittiba, karena ikut Nabi. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi, mursalan tapi hadisnya mursal. Mursal itu hadis yang sahabatnya putus, namanya mursal. Ya Imam Baihaqi bilang wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat, sahabatnya enggak. Ya, tapi ini dhaif, hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis dhaif hadis, bukan hadis. Ya, kecuali maudhu. Kalau maudhu itu palsu, bukan hadis. Dhaif boleh selama itu fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal, kecuali hadis palsu enggak boleh. Ya. Jangan nyeker, jangan apa? Telanjang kepala ya, jangan telanjang kepala. Wa yatamidu jalisan yasarahu, kalau bisa jongkok buang air. Ya. Jalisan yasarahu dengan menekankan daripada kaki kirinya. Ya. Wa yatamidu, dan dia bertumpu. Jalisan halnya itu duduk yasarahu dengan kaki kiri. Jadi kaki kanan diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Kaki saya lagi sakit tadi. Coba ya, masya Allah. Kaki terbalik, kaki kanan yang lebih tinggi dikit. Nah, begitu. Yang dikendalikan dari tangan kiri. Gitu. Ininya ya, tombol on-nya. Gitu. Cek diri dulu ya. Agak naik sedikit nafas ya, biar jangan terlalu tinggi. Ya hampir sedikit saja lah. Ya kurang lebih sedikit ya, barakallah. Mudah-mudahan. Yang tua nggak bisa bangun. Gimana kayak Itu yang tua nggak bisa bangun. nggak bisa bangun. Wala yastaqbilul kiblata, jangan menghadap ke kiblat. Haram wayah rumah di bisorok, haram kalau buang airnya di kebun. Kita buang air di mana? Kamar mandi. Dulu zaman Rasulullah kalau mau buang air ke kebun. Sama. Maka kalau biar di Islamnya kafah buang airnya di ya ada sesuatu yang memang maknanya diikuti, bukan zahirnya yang diikuti. Maknanya kita ikuti. Ya maksudnya di kebun itu adalah cari tempat yang sepi. Tapi gimana kalau misalnya kamar mandinya itu khusus kamar mandi, boleh nggak ngadep kiblat? Ya, Khatib Asy'arbi ini katakan kalau memang amma fil muaddi, ruangan yang betul-betul khusus kamar mandi, ya, lidzalika untuk buang air, fala hurmata, tidak haram ngadep kiblat. Wala karohata, tidak makruh. Kalau memang itu betul-betul kamar. Di Masjid An-Nur Bendi An-Nur tuh habis makan lulus biasa ada kajian Ustaz Adi Hidayat, ramai tuh kalau di situ ya. Saya ngisi di sana, selesai alhamdulillah Pak Ustaz, kita habis renovasi kamar mandi. Bagus, kerannya aja totok yang pakai sensor itu 5 juta itu harganya. Satu keran 5 juta. Ada habis 2 bulan saya ke sono lagi, balik lagi, Pak Ustaz, kerannya pada rusak semua. Kenapa pada kayak bilang itu kan kalau sore-sore kan ada TPA Pak Ustaz. Mau buat jadi gitu-gitu. 2 bulan rusak, total 5 juta tuh beli berapa biji, jadi kita copotin ganti Honda aja 30 ribu. Itu dia bagus banget itu buat kamar mandi. Tapi toiletnya yang mahal itu ngadep ke kiblat. Bagaimana nih Pak Ustaz? Udah biarin, nggak apa-apa. Fala hurmata, tidak haram, ya. Wala karohata, juga tidak makruh. Wala khilafal aula, tidak menyelisihi yang lebih utama. Kalau memang kamar mandinya adalah khusus buat kamar mandi. Yang haram itu kalau buang air di kebun, ya. Tapi ulama-ulama Mesir katakan, tapi ingkan al aula lana tarkahu. Yang lebih afdol sebetulnya kalau kamar mandi belum dibikin, tetap jangan ngadep. Jadi kalau udah dibikin jangan dibongkar.
Kalau belum dibikin, bikinlah jangan ngadep ke arah kiblat. Kalau arah Madinah gimana? Hadap ke Madinah, boleh nggak? Hadap Madinah atau hadap Baitul Maqdis? Ya, pendapat yang paling kuat boleh. Sebab nanti dia sulit hadirin. Ngadep kiblat kagak boleh, ngebelakangin kagak boleh, ke Madinah. Lah saya bagaimana ini? Saya ngadep mana akhirnya? Ini kagak jadi. Jadi saya pulang aja lah. Kesian nanti. Pendapat yang paling mutamat, yang paling dipakat, yang dikatakan malah ya nggak apa-apa kalau dia hadap ke kiblat. Wayas tatir, dan kemudian dia menutup auratnya. Tutup aurat. Ini karena orang-orang dulu kalau buang air di kebun ya. Ini saya kebut aja lah. Wala yabulu fi malin raqidin, jangan buang air di air yang menggenang. Air menggenang. Sebab apa? Air menggenang itu adalah tempat minumnya jin. Li'annahu ma'wal jinni, karena itu adalah tempat minum jin. Bapak kencingin. Besok jin pas minum kayak rada-rada rasa yakul ya, dari sempet gitu. Marah, siapa yang kencing? Bahkan ada satu riwayat Sayyidul Khazraj Sa'ad bin Ubadah itu meninggal ditikam oleh jin. Meninggal. Kemudian besoknya jin berdendam, bersyair. Saya juga baru tahu nih kalau jin bisa bersyair. Nahnul qatalna Sayyidul Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Kami membunuh pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Wa ramainahu bisahmin. Kami panah dengan anak panah. Falam yukhti fuadah, enggak meleset jantungnya. Yang ngelakuin adalah jin. Sebab apa? Sa'ad bin Ubadah ngencingin tempat minum jin. Makanya kalau orang dulu katanya kalau pengen numpang-numpang dulu gitu ya. Numpang cucu ada pengen kecil. Makanya ini bab toharoh ini sangat penting ya. Meskipun dia kelihatan sepele. Bahkan Rasulullah SAW marro ala kubroin, lewat di dua kuburan. Innahuma la yu'adzibani, dua-duanya diadab. Yang satu diadab karena namimah, adu domba. Dibeli domba diadu-adu gitu. Yang satu lagi karena bi'atarin baul, sebab karena bekas jek. Rasul bisa dengar. Akhirnya Rasul ambil pelepah kurma muda, ditaruh di atasnya. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia bertasbih dan memohon ampun kepada si ahli kuburnya. Kalau di kita nggak ada pelepah kurma, akhirnya diganti sama kembang, diganti sama puring, diganti sama kembangnya. Baik. Orang berakal itu paham dengan isyarat dalam bahasa al-aqilu yang bil isyarat. Orang berakal ya cukup dia dengan isyarat. Kalau udah begini waktunya makan. Ya. Jadi tadi terakhir apa? Jangan kencing di air menggenang karena itu tempatnya minumnya tempat minumnya jin ya. Adik saya itu pernah di depan lapangan ya. Ini tenang, udah saya tutup hadir. Terakhir doang. Pernah kencing di depan lapangan di rumah. Di rumah saya ada pohon besar. Maghrib tuh. Pas pulang ke rumah, bijinya hilang. Benar. Kemudian saya lupa apa dipanggil Kiai Yasin apa siapa dipanggil. Kemudian suruh balik lagi, katanya minta maaf di situ. Akhirnya balik lagi minta maaf. Besoknya ada lagi. Untung bukan saya kencing di situ. Karena terakhir, insya Allah nanti banyak waktu kita akan lanjutkan ngaji kita. Yang penting bab toharoh ini penting. Bab toharoh ini penting sebab banyak orang yang mulai hijrah tapi tersesat sebab lupa bersih badannya dan lupa bersih hatinya, sehingga dia bukan mendekat kepada Allah tetapi dia menjauh kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.